Bagaimana cara kita merespon Iran? Karena kan mereka ini dilema ini, Mas Ari ya, dilema. Karena kan mereka ini dilema ini, Mas Ari ya, dilema. Mereka mau melakukan serangan balik ke Iran, dianggap satu barisan sama Israel, tapi diem aja, kota-kotanya terbakar, hancur. Karena kan mereka ini dilema ini, Mas Ari ya, dilema. Dan harus bersikap lagi ya. Dan masyarakat pasti kan protes dong. Qatar mengatakan kita jangan sampai terseret perang sama Iran. Qatar. Karena kalau ini terjadi, ini yang diinginkan Israel sama Amerika Serikat. Karena Arab tuh saling menjatuhkan ya, saling menghancurkan. Saling menghancurkan, gitu. Ya, kalau negara-negara Arab hancur semuanya, ya Israel dengan leluasa loh. Ya selemah-lemahnya dunia Arab hari ini, kan kita belum lihat mereka tuh menyetujui tindakan Israel melakukan genosida. Selemah-lemahnya loh. Iya. Kata Arab Saudi mengkritik ya kan tindak pernyataan Israel yang mendorong penduduk Gaza untuk migrasi ke Arab Saudi. Saudi membalas, kalau begitu orang-orang Israel juga silakan aja migrasi lagi ke Amerika Serikat. Kan terjadi konflik sangat besar hingga kemudian normalisasi jadi. Dan kayaknya kenapa ya negara Arab tuh tipe-tipe pemain aman ya, takut banget gitu untuk ngelawan gitu kan? Iya, karena kan gini, mereka dalam sejarah kan memang nggak bisa kita lepas ya bahwa mereka tuh memiliki bergantung sangat kuat dalam dua hal kepada Amerika, keamanan dan ekonomi. Ya. Dan mereka kan bukan negara yang besar secara demografi, secara geopolitik. Qatar tuh penduduk cuma 300.000 yang asli. Penduduk pendatangnya 3 juta dan wilayahnya kecil banget kan. Oh, jadi emang zaman dulu itu waktu dibelah-belah ya, iya. Sejarah Arab dibelah oleh siapa Lawrence ya. Sykes-Picot. Ya kan, kayak gitu. Ya, Pembagian ya kan. Mereka dijanjikan kemerdekaan atau nanti setelah itu mereka bisa menjadi kekuatan tersendiri kan ternyata dibohongin kan. Ternyata justru dipotong-potong kecil-kecil. Yang masing-masing punya kebijakan masing-masing, ya jadi cuma pentingin diri sendiri aja kan gitu. Iya, itu yang membuat kemudian akhirnya mereka bergantung kepada Amerika Serikat. Makanya kalau saya memahami ya, kenapa Pak Prabowo dulu langsung mengatakan saya mau jadi juru damai. Kenapa? Ya, karena ini perang yang akan membakar dunia Islam. Suka akal. Menurut saya ya terlepas kita kritik, saya juga kritik BOP, kritik Pak Prabowo ya. Tetapi saya mencoba memahami nuansa kebatinan Prabowo nih melihat perang ini. Ya. Karena negara Teluk ini kan teman dia sebenarnya. Iya. Yordan, Qatar, Uni Emirat Arab, Saudi ini kan teman dia semua. Mungkin kalau secara diskusi nanti lebih mudahnya kan karena udah ada yang udah dipercaya gitu ya. Sama negara-negara Timur Tengah ini sebagai ally, mungkin jadi akan lebih mudah untuk berkomunikasi. Mungkin begitu kali, sebagai jembatan komunikasi. Dan saya lebih mendorong Pak Prabowo itu menjadi penengah antara Iran dengan dunia Arab. Karena kita kan nggak terlibat konflik. Ya, itu gitu lebih itu lebih konkret sih sebenarnya. Itu lebih real menurut saya, lebih terukur gitu ya, ketimbang di BOP. Ya, ini lebih terukur nih. Kita masuk, kita mendamaikan negara-negara Teluk dengan Iran.